berasal dari Korea ya, ada Ko Hyung Jin dan Yeon Jae serta Tanimoto Ryo, asisten wasit kedua yang berasal dari Jepang. Wajah-wajah optimis terlihat. Hiduplah Indonesia Raya pemirsa, sudah sama. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. Not useful for us. I saw many positive things. Timnas Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya di level internasional. Bahkan, pelatih Lebanon harus meminta maaf karena sempat meremehkan Garuda sebelum laga berlangsung. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Selain itu, pelatih Gerard Vandenberg menyampaikan kritik tajam. Ia menyoroti klub-klub Indonesia yang masih jarang memberikan menit bermain untuk pemain muda. Padahal, menurutnya, talenta muda Garuda punya kualitas besar jika diberi kesempatan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia melawan Lebanon bukan hanya menjadi tontonan menarik bagi para supporter, tetapi juga meninggalkan cerita penting dari sisi lawan. Usai pertandingan, pelatih Lebanon menyampaikan permintaan maaf terbuka karena sempat meremehkan kekuatan Indonesia sebelum laga digelar. Sebelum bertanding, pelatih Lebanon mengaku tidak terlalu menaruh perhatian besar pada Indonesia. Ia lebih menekankan laga ini hanya sebagai sarana pemanasan dan mencoba skema permainan. Bahkan, ada kesan bahwa Lebanon melihat Garuda belum berada di level yang layak membuat mereka khawatir. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Indonesia tampil penuh determinasi, disiplin dan agresif, memaksa Lebanon bermain lebih berhati-hati. Kombinasi pemain muda yang berani menusuk, gelandang yang kreatif, hingga dukungan supporter di stadion membuat Lebanon kesulitan berkembang. Dalam konferensi pers usai pertandingan, sang pelatih akhirnya mengakui kekeliruannya. Saya harus meminta maaf. Terus terang, sebelum laga saya sempat meremehkan Indonesia. Tapi malam ini, mereka membuktikan diri sebagai tim yang kuat. Pemain muda mereka punya bakat besar. Dan dengan dukungan fans yang luar biasa, Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Mereka layak mendapatkan respek penuh. Permintaan maaf itu terasa semakin bermakna karena Lebanon saat ini tidak ikut dalam putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, uji coba internasional seperti menghadapi Indonesia menjadi kesempatan berharga untuk menjaga level kompetitif tim. Lebanon justru mendapatkan pelajaran penting bahwa sepak bola Asia Tenggara kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bagi Indonesia, momen ini menjadi bukti nyata bahwa mereka mulai dihitung dan diperhitungkan oleh negara-negara Asia Barat. Dari tim yang dulu dianggap enteng, kini Garuda perlahan berubah menjadi lawan yang harus disiapkan secara serius. Pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Makau bukan hanya menyajikan kemenangan di lapangan, tetapi juga memunculkan pesan penting dari sang pelatih Gerard Vandenberg. Dalam sesi wawancara seusai laga, Vandenberg melontarkan kritik kepada klub-klub Indonesia yang dinilai masih enggan memberikan menit bermain untuk pemain muda. Menurutnya, kualitas pemain muda Indonesia sudah sangat menjanjikan, namun tanpa kesempatan reguler di kompetisi, potensi mereka sulit berkembang maksimal. Saya melihat banyak pemain muda berbakat di tim ini. Mereka punya teknik, visi bermain dan semangat tinggi. Tetapi, masalahnya, di klub mereka jarang mendapatkan menit bermain. Bagaimana mereka bisa matang jika hanya duduk di bangku cadangan? Ujar Vandenberg. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa dirinya bukan sekedar menuntut, tetapi juga memberikan dorongan agar klub lebih berani mempercayakan skuad mudanya. Menurut Vandenberg, kehadiran U23 bukan hanya soal membentuk tim, melainkan juga jembatan untuk mempersiapkan pemain ke level senior. Vandenberg bahkan mencontohkan beberapa pemain muda yang tampil apik melawan Makau, padahal di klub mereka jarang dimainkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Indonesia punya kualitas untuk bersaing. Kalau kita mau melihat Timnas Indonesia lebih kuat di masa depan, kuncinya ada pada keberanian klub memberi kesempatan. Tanpa itu, perkembangan mereka akan terhambat. Lebih jauh, Vandenberg juga mengingatkan bahwa sepak bola modern bergerak cepat. Negara-negara lain di Asia sudah berani memberi jam terbang sejak usia muda, bahkan di level kompetisi tertinggi. Indonesia menurutnya tidak boleh tertinggal dalam hal pembinaan. Pesan ini sejalan dengan harapan publik sepak bola tanah air
yang ingin melihat regenerasi berjalan lancar. Kritik Vandenberg kehadapannya bisa membuka mata manajemen klub agar tidak hanya mengandalkan pemain asing atau senior, melainkan juga memberi ruang bagi darah muda Garuda untuk bersinar.